Jadi Bunda sekarang udah sibuk kerja, ngurus bisnis, dan ninggalin anak-anak kan sekarang ini buat ke Jakarta. Iya, dan pertama kalinya nih aku ninggalin karena biasanya kan bareng kita di Bali. Biasanya aku ninggalin Aurel kan bolak-balik Jakarta, Mas Anang bolak-balik buat Idol. Yang nggak pernah bolak-balik tuh Azriel sama Arsy Arsya. Nah, Arsy Arsya udah mulai negor bundanya belum sih? Bundanya sibuk ini, sibuk Justru itu. di Bali nggak sibuk kan? Lebih banyak. Jadi waktu di Bali tuh bener-bener waktunya sama mereka gitu. Jadi mereka pas aku sekarang pergi, Mereka nanya, oh, ngapain? Berapa hari di Jakarta gitu, kayak aneh gitu. Tapi mereka ngerti, aku kasih pengertian bahwa udah gede kan. Terus ada kakak Jiel, terus di sana kan ramai, ada saudara-saudaranya juga. Jadi ada temen yang saudara yang sepantaran juga. Jadi dia ada temen gitu. Cuma kalau malam kata Uteng yang udah aku anggap kayak keluarga lah ya, nyariin kan biasa bobo sama aku. Ini kayak Bunda mana gitu, Bunda kapan pulang? Tapi nggak minta ikut juga buat ke Minta, Jakarta? awal-awal minta. Bunda mintanya kenapa? Aku pengen naik pesawat, kasihan kan juga. Aku bilang aku norak banget sih, aku bilang gak boleh, justru sekarang gak aman naik pesawat gitu. Bunda enak naik pesawat, Ade kan juga pengen gitu. Jadi cuma pengen naik pesawatnya aja. Kemarin Arsy habis ulang tahun ya Bun ya? Ya, harus Yang ulang ke-6. tahun yang ke-6. Gimana sih sekarang udah 6 tahun, apa sih yang Aduh, aku kejutan-kejutan apa sih Bun yang waduh, Bunda dapetin dari aku Arsy? bener-bener makanya kita orang tua tuh gak mau aku melewatkan sedikit pertumbuhan anak-anak. Apa ya, kayaknya lewat seminggu aja tuh udah makin gede gitu, aneh ya. Saya lewat seminggu, lewat berapa hari kayak kok dia bisa gini, dia udah bisa kayak Arsya gitu. Kemarin kayaknya bacanya masih terbata-bata, kemarin tuh baru ninggalin 2 hari dikirimin sama susnya, bacanya tiba-tiba lancar. Tuh aku kayak kangen banget gitu. Apa ya, anak 2 ini alhamdulillah aku ya mungkin semua anak punya kelebihannya masing-masing ya, tapi alhamdulillah anak-anak ini nggak tahu kenapa selalu membuat kejutan-kejutan buat aku yang membuat aku tuh happy gitu, karena masih kecil sih. Kalau kakak sama Jiel kan udah gede, kadang kejutannya bisa happy, kadang bisa jantungan gitu kan. Kalau mereka belum, kan masih kecil, jadi kejutannya selalu yang bikin happy gitu, belum yang bikin kita deg-degan. Apa sih Bu bedanya mengurusi Arsy dan Arsya? Secara ya sudah pasti satu perempuan satu laki-laki ya. Satu dan yang kedua tuh Arsya paling kecil. Iya. Aduh, menghandle aku tuh sama Arsy galak, marah gitu bisa. Kalau sama Arsya nggak bisa. Bener-bener tuh kayak Aurel Jiel dulu waktu Aurel Jiel kecil kan dari kelas 5 sama kelas 6. Aku tuh makanya Aurel suka bingung, Bunda kenapa sih sama aku suka marah, sama Jiel tuh nggak pernah. Karena kakak tuh lebih tough kayak Arsy. Kalau Jiel tuh kan sensitif banget, nah persis kayak Arsya. Tapi udah gedenya sekarang, Jiel aku marahin terus. Kebalik malah gitu. Nah Arsya gitu, dia karena anak paling kecil, selalu aku manjain. Jadi sedikit aku agak keras. Itu dia dendam. Bisa berhari-hari dia kayak, Bunda kan gak sayang sama aku, Bunda kan marahin aku. Masih kecil padahal. Terus buat memberi pengertiannya buat si Arsya ini supaya enggak kok sebenarnya Bunda nggak kayak gitu misalkan gitu, gimana? Ya aku tetap kan aku tuh sama mereka gini, kita kan belajar menjadi orang tua tuh belajarnya tuh nggak mudah. Kalau zaman dulu kan orang tua kita tuh kayaknya marah ya marah, bisa mukul bisa apa. Kalau anak sekarang tuh aku nggak tahu kenapa tidak bisa di-treat seperti zaman kita waktu kecil. Waktu kecil kita baru dipelototin dari jauh aja aku udah kayak gemeter. Orang sekarang kan enggak. Arsy kalau ditanyain tuh jawab, kenapa Bunda marah sama aku salah apa? Misalnya Arsy tadi lari-lari gini-gini, emang kalau lari-lari itu salah gitu. Aku mikir juga iya lari-lari, tapi kalau jatuh, tapi kan aku nggak jatuh katanya. Nah dibalikin terus ya? Dia tuh selalu bisa ngejawab hal-hal kayak begitu. Wah aku tuh jadi harus lebih pinter dari mereka, dan nggak bisa anak sekarang tuh kayak di judgment gitu, kayak Arsy gini salah, nggak bisa. Kita harus punya alasan yang jelas supaya dia bisa nalar, oh aku tuh salah ya gitu. Dan aku juga nggak mau gampang menyalahkan anak, nanti kalau enggak kan kalau dikit-dikit salah dia jadi nggak punya confidence buat pertumbuhan dia gitu. Nah Bun, ada nggak sih bedanya menjadi ibu sambung dengan menjadi ibu kandung? Itu tuh menarik banget kalau ditanya gitu, karena orang pasti ngerasa ada bedanya. Dulu sebelum aku punya Arsy Arsya, aku pernah berpikir gitu, ini jangan-jangan kalau aku punya anak yang aku hamil sendiri gitu ya, yang namanya satu kan nggak aku hamil, yang ini hamil gitu, rasanya nanti beda nggak ya?
aku sayangnya beda nggak ya gitu, aduh ini kira-kira perlakuanku nanti gimana, banyak ketakutan gitu. Pas lahir sampai sekarang gitu gede, anehnya nggak ngerasain itu gitu, karena Aurel Jial tuh mungkin terlalu besar juga ada di dalam hati aku. Jadi kayak nggak ada bedanya antara mereka berempat, nggak ada bedanya. Bahkan mereka juga kaget, kayak aku tuh waktu kena autoimun tuh kan nulis warisan, nggak wasiat gitu kan. Aku nulis gitu, Aurel Jial, Arsya gitu. Mas Anang sempat nanya, ini semua kamu baginya, ya even tuh harta berdua lah ya gitu. Semua kita bagi rata porsinya gitu. Tuh Aurel sama Jial sampai nangis, Bunda kenapa? Ya tapi kan itu mereka yang ngomong itu kan, Bunda lahirin kita enggak gitu. Aku kan jadi tambah nangis, aku bilang enggak kayak gitu, aku bilang ini semuanya kalian tuh sama di mata Bunda gitu. Jadi bedanya memang ya yang satu mungkin aku tidak lahirkan, yang satu dilahirkan itu aja gitu. Dan Jial Aurel tahu, paham betul kan, udah gede, tahu lah siapa mama papanya gitu. Jadi tapi untuk porsinya di hati kita kan kita nggak bisa kadang oh beda atau sama gitu, kita kan nggak bisa ngebohongin hati gitu. Apa ketakutan Bunda sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya? Ketakutannya kalau anak-anaknya sampai terjerumus hal-hal yang nggak bagus, itu pasti itu orang tua. Ada yang nyakitin, ada yang nggak bahagia, nah itu udah pastilah. Kalau yang lain-lainnya enggak lah, nggak terlalu aku. Anak tuh kan punya apa ya, jalannya masing-masing gitu. Jadi kita orang tua tuh kan nggak bisa, dia kan suatu saat akan pergi gitu. Pergi artinya berkeluarga gitu dan punya hidupnya sendiri. Jadi kita nggak bisa juga ngikutin terus. Tapi selagi masih sama kita kan kita bisa mengajarkan. Belum tentu, kadang enggak, aku juga bukan orang yang sempurna untuk ngajarin mereka. Tapi aku selalu bilang, aku ngajarin kalian yang baik tuh bukan berarti aku juga kayak begitu. Tapi kita orang tua, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya pasti pengen anaknya lebih baik daripada kita gitu. Tadi udah Bunda singgung juga, anak nanti suatu saat akan pergi. Itu juga yang akan dihadapi Aurel cepat atau lambat ini kan, Bun? Iya, maksudnya cepat atau lambat Aurel, Azriel pasti akan berkeluarga gitu. Jadi waktu dengar kabar Aurel perasaannya gimana? Waktu dengar kabar Aurel yang berapa bulan lalu gitu, tiba-tiba tunangan gitu, di bukan lamaran, tunangan lah ya, dilamarin berdua ya. Kalau lamaran tuh kan harusnya keluarga besar, itu kan belum. Tapi dilamar berdua gitu, ya bahagia karena anaknya udah gede, udah mau punya pasangan gitu. Sedihnya adalah bukan hanya harus berpisah, tapi kira-kira anakku nanti bahagia nggak ya gitu. Kira-kira anakku nanti akan seperti apa setelah dia menikah, akan diperlakukan bagaimana atau apa. Walaupun tuh nggak kita ucapin ke anaknya, karena anaknya nanti kayak, ini apain sih, mikirnya ke situ gitu. Tapi aku sama Mas Anang pasti kan pemikirannya akan lebih kayak, bagaimanapun kan calonnya adalah orang yang baru datang ke kehidupannya. Kira-kira nanti mereka bisa nggak menjalani kerasnya dunia, kerasnya hubungan rumah tangga. Jadi lebih takut, lebih khawatir ya, khawatir bagaimana. Kalau kehilangannya kan bukan karena kehilangan, bukan amit-amit, bukan kehilangan mau ngapain kan, kehilangan itu cuma paling nggak serumah gitu. Tapi aku tahu anakku tuh walaupun nggak serumah pasti kita akan terus keep in touch gitu. Tapi lebih ke ketakutan sebagai orang tua, karena aku tahu anakku, walaupun anakku nggak sempurna, tapi Aurel tuh anak yang luar biasa baik gitu ya. Calon istri yang juga pasti luar biasa baik, dengan kekurangannya pasti ada, tapi bukan kekurangan yang besar gitu untuk sebagai istri gitu ya, insya Allah. Amin. Kita doakan aja yang terbaik, semoga buat semuanya, buat Aurel dan pasangannya kelak. Nah Bun, semua tahu lah Bunda segitu sayangnya sama Aurel, sama Azriel, sama anak-anaknya, dan kayaknya rumah tangganya harmonis terus, gak ada gosip-gosip yang gimana gitu. Tapi kita pengen juga dong Bun diceritain sama Bunda, adakah masa-masa sulit itu datang
dan kapan dan bagaimana Bunda melewatinya? Makanya versi harmonis tuh kan banyak ya. Kalau harmonisnya memang karena ada pihak-pihak lain tuh amit-amit insya Allah sampai hari ini ya mudah-mudahan enggak ya gitu, jangan sampai. Tapi harmonis tuh kalau kita dikategorikan harmonis kita nggak pernah berantem itu nggak mungkin. Kita dua orang yang berbeda gitu disatukan dalam rumah tangga. Dari awal menikah aja tuh udah berantem isinya, justru sekarang malah dari awal menikah udah berantem. Justru awal menikah tuh 2 tahun pertama adalah masa buat aku masa tersulit karena di 2 tahun pertama aku tidak pernah punya anak, aku nggak pernah tahu, nggak pernah hidup bareng, maksudnya tiba-tiba punya suami gitu dan banyak hal itu kan pasti kita ada banyak kaget-kagetnya atau gimana, itu pasti cobaan banget. Setelah 2 tahun itu hampir berantem, hampir mau pisah tuh berkali-kali. Oh iya. Setelah 2 tahun sampai hari ini kita nggak pernah mengucapkan berpisah lagi, tapi berantem ada masalahnya, dan berantemnya tuh lucunya bukan hal besar, makanan berantemnya misalnya kadang aku lagi nggak mood dia mau apa atau dia lagi nggak apa, sebaliknya tuh masih ada, tapi alhamdulillahnya karena kita masih punya cinta yang besar jadi selalu mencari cara untuk ini kita kemarin berantem nggak bagus kayak gini nih, gimana ke depan kita tuh nggak kayak gitu lagi, walaupun kadang-kadang ya masih ada, namanya manusia kan apalagi perempuan hormonnya nggak bisa iya kan nggak bisa nggak stabil gitu, kadang ada PMS ada apa pasti macem-macem lah gitu. Tinggal gimana yang laki-laki mau berbesar hati menerima saat si perempuannya lagi moodnya nggak bagus, si perempuannya juga begitu, karena kalau sama-sama anjlok udah bubar gitu. Alhamdulillahnya aku punya suami yang terkadang bisa sabar banget, terkadang juga enggak gitu. Dan aku juga sebaliknya begitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini yang ngomongan pisah-pisah atau nggak harmonis sih alhamdulillah kita enggak. Tapi kalau dibilang nggak berantem tuh enggak, berantem pasti ada. Tapi sering nggak sih kayak aduh kita lagi berantem nih sama lagi nggak enak moodnya di sekeluarga tapi harus ketemu. Oh iya sering. Oh iya. Sering. Misal lagi nggak ngomong. Iya Leo. Nah jeleknya kita, bagusnya kita sekarang adalah kalau dulu kita mau berantem tuh war gitu ya, orang udahlah satu dunia tahu gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke udah agak keras-kerasan, udah diam dulu deh, jangan ngomong. Takutnya nanti ini kan anak-anak udah mulai, aku nggak mau. Dan kalau aku bilang sama Sana, sampai anak-anak dengar kita berantem, aku udah pasti sama kamu udah deh gitu. Jadi aku udah wanti-wanti, mendingan kita diem. Kayak besok tahu tim, oh ini lagi diem nih berarti mereka berantem. Tapi biasanya besoknya tuh udah, ya namanya serumah kan, udah. Aku paling kadang kalau aku gengsi suruh ke asisten itu tanya mau makan apa gitu. Karena namanya suami ngeliat dia, dan dia kalau nggak berantem sama aku tuh nggak mau makan. Dia pengennya tuh lihat aja nih istri gue nyuruh gue makan. Bisa aja. Jadi hal-hal kayak gitu gak yang alhamdulillah bukan hal yang misalnya aku dia udah nggak cinta atau dianya juga atau ada orang lain atau apa tuh amit-amit jangan sampai sih.